Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awalin wal akhirin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadi wa rasulah. Alhamdulillah, saudara-saudaraku yang terindah sekalian dimanapun Anda semua berada, pada video kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang sebuah hikmah dalam kehidupan ini. Saya menyampaikan di sini daripada apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali tentang, saya bacakan dulu. Yang singkat itu waktu, yang menipu itu dunia, yang dekat itu kematian, yang besar itu nafsu, yang berat itu amanah, yang mudah itu dosa, yang lupa itu syukur, yang berharga itu iman, yang tajam itu lidah, yang ditunggu Allah itu taubat. Subhanallah. Dari Imam Al-Ghazali ini memberikan petunjuk kepada kita semua umat manusia, khususnya kaum muslimin dan muslimat yang ingin mempunyai kehidupan yang berarti bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, dan juga bagi masyarakatnya. Pertama kita lihat, yang singkat itu adalah waktu. Kalau kita pelajari atau kita hayati perjalanan hidup kita ini, semua itu sekonyong-konyong. Kok tahu-tahu sudah begini, tahu-tahu sudah begitu. Rasanya kita baru kemarin mengalami masa kanak-kanak. Sekarang kita sudah dewasa, ada yang sudah tua, ada bahkan yang sudah tidak bisa berjalan sama sekali. Itu karena waktu yang dia jalaninya terlampau menikmati waktu sehingga dia lupa mengisi waktu dengan kegiatan-kegiatan yang penting, dengan kegiatan-kegiatan yang bermakna untuk persiapan akhiratnya. Sehingga waktu itu terasa sangat singkat sehingga tidak bisa kita mengulangi kembali. Kemudian yang menipu itu dunia. Kalaulah kita menyadari bahwa memang dunia ini adalah penuh dengan tipu daya, seolah-olah kita bahagia, tapi di balik bahagia itu adalah duka. Berapa banyak di antara kita, di antara manusia yang berfoya-foya untuk mengejar kehidupan dunia yang katanya abadi. Dia mengumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya di alam dunia ini, tapi dia lupa bahwa yang akan dibawa ke akhirat nanti tidak semuanya. Harta benda yang dikumpulkan sehingga membuat waktu dilupakan, kekayaannya menumpuk, sehingga dia lupa bahwa ketika meninggal dia hanya membawa jasad dia sendiri. Yang dibawa amalannya pun itu belum tentu dia penuhi, karena dia malah tertipu oleh gemerlapnya dunia yang penuh dengan keindahan. Yang dekat itu adalah kematian. Kita mungkin kalau mau menyadarinya bahwa kematian itu seperti perpindahan kita dari, seperti ada invisible walls, di sana ada tembok yang tidak terlihat, tetapi dia begitu dekat, dia bisa datang kapan saja. Ada yang dia sedang sibuk bekerja, tahu-tahu hilang. Ada dia yang sedang sibuk beribadah, tahu-tahu hilang. Ada dia yang sedang berfoya-foya, tahu-tahu lenyap nyawanya dari tubuhnya. Dan dia lupa, ada juga yang sedang tidur sehingga dia tak terbangun lagi. Itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala terhadap sebuah kehidupan. Karena kehidupan itu adalah kematian yang tertunda.
bahwa kehidupan itu adalah sebuah jalan untuk memenuhi segala kebutuhan kita nanti di akhirat nanti. Tapi meskipun tipis, banyak di antara kita melupakan seakan-akan dia akan hidup sepanjang hayatnya. Kemudian yang besar itu adalah nafsu. Ketika kita menyadari bahwa memang nafsu kita itu lebih besar daripada diri kita sendiri, nafsu itu bahkan lebih besar daripada dunia. Banyak di antara kita, mungkin termasuk kita juga, ketika kita berpenghasilan kecil, kita berkeinginan juga kecil. Tapi ketika penghasilan sudah mulai meningkat, keinginan nafsunya juga meningkat. Tapi ada yang tidak bisa mengukur diri. Berpenghasilan kecil, dia berhayal kepingin hidupannya berfoya-foya dengan penghasilannya yang kecil tadi. Itu adalah nafsu. Kita tidak mampu meraihnya, tapi kita paksakan dengan cara berhutang, dengan cara menipu, dengan cara korupsi, dan dengan segala cara untuk memenuhi hawa nafsunya. Nauzubillah. Yang berat itu adalah amanah. Amanah itu merupakan sesuatu hal yang sangat berat, terutama lagi ketika amanah itu diberikan dalam bentuk jabatan. Ini terlalu banyak cobaan dan halangannya. Cobaan dari internal maupun daripada eksternal. Amanah untuk menjadi pemimpin itu berat karena bebannya terlalu berat sehingga tak sadar kita melakukan korupsi. Begitu juga anak, istri, atau suami, atau harta benda yang dititipkan kepada kita, itu juga merupakan amanah yang seharusnya digunakan untuk kepentingan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kan tetapi kita sering larut dalam amanah tadi. Kita menggunakan amanah berupa harta benda tadi untuk berfoya-foya untuk kehidupan, bahkan bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Itu merupakan amanah. Begitu banyak bentuk amanah yang kita sering kali lupakan. Kita selalu menuruti hawa nafsu, tidak mengikuti amanah, tidak patuh pada amanah. Karena itu amanah itu adalah sangat berat sekali menurut Imam Al-Ghazali, dan kita pun menyadari itu, bahwa amanah hal yang paling berat. Yang mudah itu dosa. Ya, kita sangat memahami bahwa kita pun merasa bahwa berbuat dosa itu merupakan suatu hal yang ringan, yang enteng saja. Tak terasa ketika kita menggunjing kawan kita, itu merupakan dosa. Tak terasa ketika kita bercengkerama sama kawan-kawan kita memburuk-burukkan orang lain, itu adalah dosa. Dosa itu bahkan lebih ringan daripada kapas. Kapas itu bisa ditimbang. Bahkan ketika kita berbuat dosa, kita tak menyadari bahwa itu adalah dosa. Semoga kita senantiasa untuk beristighfar, karena kita tidak tahu dalam setiap kata kita mungkin mengandung unsur fitnah, mengandung unsur cemooh kepada orang lain, sehingga kita harus mengiringnya dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Kemudian yang lupa itu syukur atau bersyukur. Kita sebagai umat manusia ini sering kali kita lupa untuk bersyukur bahwa rezeki yang kita dapat, meskipun katanya itu sedikit, tapi itu merupakan rezeki. Jangan dibilang itu sedikit, tapi itu adalah tetap rezeki. Kita terkadang lupa bahwa hidup kita ini juga adalah suatu rezeki yang telah Allah berikan, sehingga ketika kita tidak makan pada satu hari karena sesuatu hal dan lain sebab, jangan kita katakan bahwa Allah sedang memberi kita derita yang berat. Akan tetapi ketika kita tidak makan pada suatu hari itu, bukan berarti kita tidak bersyukur. Yang harus kita syukuri bahwa kita masih diberikan kehidupan. Hanya bagaimana kita berusaha untuk mencari makan tadi, bagaimana kita berusaha untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang halalan thayyibah, sehingga kita tetap mensyukuri setiap detik, setiap dikit pun waktu yang kita nikmati, yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, harus kita syukuri. Kadang-kadang kita lupa untuk bersyukur bahwa ketika kita sedang mendapat halangan, ketika kita sedang mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita merasa itu adalah sebuah derita. Padahal disitulah kita patut syukuri bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan berkah kepada kita. Kita harus mensyukurinya bahwa Allah telah memberikan perhatian kepada kita. Kemudian yang berharga itu iman. Kita tahu bahwa beriman itu
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bekal kita nanti di yaumil kiamah itu merupakan satu hal yang berharga. Akan tetapi meskipun kita tahu itu berharga, akan tetapi sulit kita untuk menerapkannya dalam sepanjang hayat hidup kita untuk selalu beriman. Karena imannya manusia itu terkadang naik, terkadang turun, terkadang hilang dari pikiran manusia itu sendiri. Itulah iman. Terkadang iman itu datang seperti badai menerpa sehingga kita merasa kokoh, sehingga kita berani menghadapi apapun di dunia ini. Akan tetapi pada suatu ketika kita takut sama sekali, bahkan kita takut kelaparan, bahkan kita takut menderita, sehingga kita rela menggadaikan iman kita demi menghilangkan derita yang sebenarnya sedang diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Itu iman itu merupakan hal yang berharga, tapi seringkali kita gadaikan demi kepentingan dunia kita. Nauzubillah. Yang tajam itu lidah. Sangat benar sekali Imam Ghazali mengatakan bahwa yang tajam itu lidah. Dengan lidah kita bisa memfitnah orang, dengan lidah kita bisa membunuh orang, membunuh karakternya. Dengan lidah kita bisa mencaci maki orang. Dengan lidah pula kita bisa menumpuk dosa kita. Akan tetapi dengan lidah pula kita bisa membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala dengan terus berzikir, dengan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus berkata baik, dan terus menyampaikan risalah-risalah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Lidah tidak bertulang, tapi dia bisa membuat kita tunggang langgang, bisa membuat kita menderita, bisa menjerumuskan kita ke sebuah lembah yang tak berdasar akibat perbuatan daripada omongan kita. Lidahmu adalah harimau, bisa juga seperti itu. Yang ditunggu Allah itu adalah taubat. Subhanallah. Dari sekian banyak dosa yang telah kita buat, dari sekian banyak kesalahan yang telah kita ciptakan, dari sekian banyak kecurangan-kecurangan yang telah kita buat, ternyata ujungnya adalah taubat. Ketika kita bertobat, Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat itu secara gratis, asalkan taubat itu adalah taubatan nasuha. Yang ketika kita menyadari sepanjang hayat kita bahwa itu adalah sebuah kesalahan, kemudian kita melakukan taubatan nasuha, tentu dengan taubatan nasuha ini kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala tak akan melakukannya lagi. Nah, ini baru taubat yang diterima. Ada sebagian kita menganggap bahwa Allah itu memang sangat menerima taubat, tetapi dia taubatnya berulang kali, melakukan dosa berulang kali. Ketika dia melakukan dosa itu dia bertobat, besoknya mengulang lagi, kemudian bertobat lagi. Subhanallah. Bukan taubat yang seperti itu yang mungkin Allah kehendaki, tapi yang Allah kehendaki adalah taubatan kita, taubatan nasuha, yang benar-benar kita merasa bersalah, yang benar-benar kita menyesal telah melakukan dosa-dosa itu dan tidak ingin mengulanginya lagi. Itulah yang namanya taubatan nasuha. Singkat saudara-saudara sekalian, pada video kali ini semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa membawakan manfaat, bisa membawa manfaat kepada kita semua. Semoga kita semua insya Allah nanti di yaumil kiamah mendapatkan syafaat dari Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berada di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.